Mit, kan Ya, tadi sudah kawan. Miki tangkap-tangkap udang. Betul. Laparku. Nah, kebetulan kita mau masak makanan berkuah dari pangkep. Nah, mari kita masak. Kaju dalam bahasa Bugis, kaju berarti sayur. Kaju gondra udang berarti sayur gondra yang ditambah dengan udang sito atau udang windu. Udang windu yang sudah kita panen tadi, aku bersihkan dulu ya. Udang yang digunakan untuk sayur ini sebenarnya bisa jenis udang apa saja. Udang windu ini kita potong kepalanya, lalu dikupas kulitnya sampai bersih. Untuk bumbunya, kita tumbuk bawang putih, ketumbar, cabai merah, dan terakhir bawang merah. Tumbuk bahan-bahan tadi sampai menjadi halus ya. Sebelum menumis bahan-bahan tadi, kita rebus terlebih dahulu ya sayur gondranya. Sebelum kita olah sayur gondra dulu, kita direbuskan dulu. Kenapa? Supaya hilang rasa pahitnya ya. Nah, Tanaman gondra merupakan gulma padi yang tumbuh ketika sawah sudah dipanen. Tanaman ini biasanya hidup di sawah-sawah yang sudah kering. Gondra memiliki banyak nama. Kalau di Bali lebih dikenal dengan nama gonda. Kalau di Pulau Jawa lebih dikenal dengan nama gundo atau gunda. Setelah sayur gondranya cukup layu, baru deh kita angkat sayur gondranya. Pastikan sayur benar-benar matang ya, agar rasa pahit dari gondranya sudah hilang. terima kasih. Oke. Nah, saatnya kita menumis. Bahan yang pertama ditumis adalah potongan bawang merahnya. Lalu dilanjutkan dengan bumbu yang sudah aku haluskan tadi. Setelah aromanya keluar, baru kita masukkan udang windu yang sudah aku kupas tadi. Tumis udangnya sampai matang dan berubah warna menjadi lebih oranye. Selanjutnya, tinggal ditambahkan air matang secukupnya. Potongan wortel dan kentangnya kita masukkan dulu ya, Mit. Masak sampai kentang dan wortelnya teksturnya lebih lunak. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, baru kita tambahkan sayur gondra yang sudah direbus tadi. Sayur gondranya harus dimasukkan terakhir ya. Tujuannya agar sayur gondranya tidak mudah hancur. Hamid, ini telurnya masukin biar kuahnya kental dan rasanya lebih gurih. Oke. Penambahan telur ini terbilang unik ya anak negeri. Karena biasanya sop atau sayur jarang ada penambahan telur ayam mentah. Sebelum dihidangkan kita tambahkan dulu potongan daun bawang dan tomat. Nah kalau sudah, baru deh kita pindahkan ke wadah atau mangkok. Ini dia, kaju gondra udangnya sudah jadi. Berbeda dengan sop atau sayur pada umumnya, kaju gondra udang ini memiliki kuah yang tidak bening. Kuahnya berwarna kemerahan dan ada tambahan telur ayam dan juga udang. Ayo Hamid, daripada penasaran langsung saja kita makan. Rasanya enak banget Gatri. Kuahnya berbeda dengan yang lain. Kuahnya lebih gurih, padahal sayur ini sama sekali tidak menggunakan santan ataupun parutan kelapa. Untung kamu pinter masak ya. Jadi sayur gondra tidak terlalu pahit dan teksturnya lebih mirip seperti sayur bayam. Namun agak lebih keras dibandingkan sayur bayam. Nah, anak negeri, sayur gondra ini biasanya tumbuh setelah padi dipanen. Oh, dipanen. Iya, Hamid. Dan tumbuhan ini biasanya tumbuh liar setelah sawahnya mengering. Terus rasanya bagaimana? Untuk rasanya mirip-mirip seperti sayur bayam, tapi agak sedikit pahit, tapi tetap enak. Walaupun udang mengandung kolesterol yang cukup tinggi, tapi kalau makannya tidak berlebihan, masih aman kok. Apalagi udang windu mengandung astakantin yang dapat menjaga kesehatan otak dan menangkal radikal bebas. Kita lagi cari pohon pisang batu. Yang kita butuhkan bukan pisang batunya ya, melainkan batang pohon pisangnya. Kalau pisang batu biasanya diolah menjadi bahan tambahan rujak. Nah, kalau batang pohon pisangnya bisa diolah menjadi makanan khas Kabupaten Nrekang. Batang pisang yang bisa diolah menjadi makanan haruslah batang pisang yang berusia muda dan tidak terlalu tebal. Daripada batang pisangnya kita pukul-pukul, Bang, mending kita olah jadi masakan khas dari Nrekang. Karena alam memberikan banyak manfaat. Let's go! Sesuai janji aku nih, kali ini kita mau membuat olahan dari batang pisang batu.
Batang pisang yang dimaksud adalah inti dari batang pisang. Untuk mendapatkannya harus mengupas satu persatu kulit batangnya hingga ditemukan inti dari batang pisangnya. Inti batang pisang mudanya lalu kita potong tipis ya. Tidak hanya batang pisangnya yang kita pakai. Sola, ada tips nih buat teman-teman yang ingin membuat cabai burak juga ya, Mama ya. Usahakan menggunakan batang pisang yang muda, Mama. Betul banget, dibanding yang tua, karena kalau yang tua itu teksturnya agak kasar, terus rasanya agak sepat ya, Mama. Kalau yang muda lembut dan mudah dicerna juga. Toh? Wah. Untuk membuat cabai burak lurai ini juga menggunakan jantung pisang. Sama seperti batang pisang, jantung pisangnya pun harus diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau sudah, baru kita bikin bumbunya. Untuk bumbu dasarnya hanya menggunakan bawang merah dan juga bawang putih saja. Kedua bahan ini diulek sampai halus. Kalau sudah halus, baru tambahkan potongan cabai dan ulek kembali sampai halus. Jangan lupa tambahkan bubuk kunyitnya juga ya. Sekarang tinggal Mama Cici bikin kuahnya. Untuk membuat kuahnya membutuhkan santan kelapa tua. Kelapa yang sudah diparut lalu diambil santannya. Tumis bahan-bahan yang sudah dihaluskan sama Caca tadi. Kalau aromanya sudah keluar, baru tambahkan santan kelapanya. Aduk santan kelapanya hingga berubah menjadi warna kemerahan. Harus sering diaduk-aduk ya anak negeri agar santannya tidak pecah. Lanjut kita masukkan potongan batang dan jantung pisangnya. Masak sebentar hingga kuah santannya berkurang. Kalau sudah, baru kita tambahkan lurai. Lurai merupakan sejenis ikan teri namun bentuknya lebih besar daripada ikan teri Medan. Terakhir, baru kita masukkan potongan daun bawang dan juga serainya. Aduk sebentar. Nah, kalau kuahnya sudah menyusut seperti ini, tandanya cabai burak sudah matang nih anak negeri. Cabai burak lurai ini adalah kuliner khas Kabupaten Enrekang. Dalam bahasa masyarakat Enrekang, cabai itu berarti sayur, sedangkan burak berarti pelepah atau batang pisang muda. Jadi cabai burak merupakan sayur yang berbahan dasar bagian dalam pelepah atau batang pisang muda. Walaupun terbuat dari batang pisang, cabai burak lurai ini rasanya ajib banget anak negeri. Rasanya itu renyah dan ada rasa gurih ketika dimakan. Ternyata benar ya, penggunaan batang pisang muda membuat makanan ini tidak terasa pahit dan mudah untuk dimakan. Pokoknya cabai burak ini rasanya malundra, yang artinya lezat sekali. Hahaha. Soal anak negeri, bukan cuma buah pisang yang bermanfaat, tapi batang pisangnya juga, Mame. Iya. Apalagi batang pisang mengandung vitamin B6 dan juga kalium. Makanya ini bermanfaat sekali, Mama. Rajin-rajin makan begini, Mama. Iya. Biar tidak suka marah-marah. Kau Caca. Ini, suka marah, Mama. Aku sama warga Parombean mau jalan-jalan nih. Eits, jalan-jalannya bukan untuk wisata atau naik gunung ya, tapi mau ke kebun dekat sungai untuk mencari pohon jambu batu. Wah, ternyata medannya lumayan sulit ya. Wah, itu. Ya, yang ini. Yang ini. Oke, kita petik. Ini mie daun jambu. Jambu batu. Oh. Hati-hati banyak semut. Banyak semutnya. Ya, Kita petik yang mana? Ini. ya yang agak mudah-mudahan sedikit. Begini? Ya. Jambu batu atau lebih dikenal dengan jambu biji atau jambu klutuk merupakan tanaman tropis yang berasal dari Brazil. Tanaman ini banyak hidup tumbuh subur di wilayah Indonesia. Ku juga baru tahu nih anak negeri. Selain buahnya, ternyata daun jambu batu ini bisa diolah menjadi makanan. Biasanya masyarakat desa Parombean ini memanfaatkan daun jambu batu yang masih muda untuk diolah menjadi makanan khas Enrekang. Wah, jadi nggak sabar ya. Seperti apa nih makanan khasnya? Ayo kita petik yang banyak. Wah,
sudah banyak Pak Desa. Sudah banyak. Sudah cukup? Cukup. Waktunya kita balik. Masak. Maka sekarang waktunya kita masak apa Mama? Balai Bulawan. Daun jambu batu. Daun jambu batu. Ayo Ma. Bahan-bahan untuk membuat balai bulawan daun jambu batu ini tentunya ada ikan mas ya. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, dan tentunya daun jambu batu yang masih muda. Berbeda dengan ikan mas bundu-bundu, kalau makanan ini menggunakan ikan mas yang utuh dan tidak dipotong. Jadi aku hanya mengiris tipis bagian badan ikan mas saja ya. Tujuannya agar bumbunya nanti meresap sampai ke dalam daging ikannya. Sama seperti ikan air tawar pada umumnya, ikan mas mempunyai aroma yang amis. Nah, untuk menghilangkannya, kita kasih perasan jeruk nipis dulu ya. Untuk bumbunya, Dandi percayakan kepada Mama Siti Nurbaya. Bawang merah dan bawang putihnya diulek terlebih dahulu. Setelah itu baru ditambahkan kemiri, lalu ulek kembali sampai halus. Untuk cabai merah dan cabai rawitnya tidak kita ulek ya, melainkan kita potong kecil-kecil atau kalau dalam bahasa Bugis disebutnya dirajang. Potong semua cabai merah dan daun bawangnya. Daun jambu batu atau jambu bijinya jangan sampai ketinggalan nih. Daun jambu batu yang masih muda ini kita ulek juga sampai halus. Tapi uleknya jangan disatukan dengan bumbu yang tadi ya, harus terpisah sendiri. Setelah semuanya lengkap, baru kita tumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lanjut kita tambahkan potongan cabai, cabai rawit, dan juga daun bawang. Aduk terus sampai wangi. Kalau sudah, baru kita tambahkan daun jambu batu yang sudah ditumbuk halus tadi ya. Lalu aduk hingga semuanya tercampur merata. Oh iya, jangan lupa, balai bulawan daun jambu batu ini membutuhkan parutan kelapa juga ya. Jadi kita parut dulu kelapanya. Eits, yang kita butuhkan bukan santan kelapa ya, melainkan parutan kelapanya saja yang sudah dicampurkan dengan air. Jadi kelapa yang sudah diparut tadi cuma ditambahin dengan air. Jadi bukan santannya yang dipakai, cuma ditambah ya Mama? Iya. Oke kita balik. Setelah dimasukkan parutan kelapanya, terlihat kan warnanya langsung berubah menjadi lebih hijau. Masak sampai kuahnya matang dan mendidih. Kalau sudah, baru kita tambahkan ikan mas yang sudah dilumuri jeruk nipis. Dandi, Ya, Mama. nanti balik. Oh iya telur, Caca, mana telur? Ini telurnya. Dandi, Ikan saja punya telur Mama. kata ya. Sini. Oh, iya. Untuk memasak balai bulawan daun jambu batu ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Ikan mas yang sudah dimasukkan ini akan dimasak kurang lebih 30 menit sampai ikan masnya benar-benar matang dan juga bumbunya meresap ke dalam daging ikannya. Akhirnya balai bulawan daun jambu batu ini sudah matang. Tuh lihat, menggoda selera banget kan? Gimana rasanya ya? Ikan mas dicampur dengan daun jambu batu. Biar hilang rasa penasarannya, langsung saja yuk kita makan. Walaupun memakai daun jambu, ternyata rasanya tetap enak loh anak negeri. Daging ikannya matang dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Untuk teksturnya memang agak kasar dan berserat. Hal ini karena ada tambahan parutan kelapa dan masih ada tekstur daun jambu yang kasar. Walaupun begitu, makanan ini tetap aman dikonsumsi kok.